Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, diberikan kemudahan dalam semua aktivitas. Eh, kita sudah masuki minggu kesekian, sekitar pertemuan ketiga atau keempat ya, kalau tidak salah ya. Dan kemarin kalian sudah diberikan tugas untuk membuat apa namanya, membuat penjelasan tentang aplikasi apa saja yang kalian gunakan di smartphone kalian. Nah, jadi ternyata ada banyak aplikasi yang mungkin kalian tidak pernah menggunakan sama sekali ya. Ada ya cuma diinstal aja atau mungkin cuma diinstal sekali ya udah terus jarang dipakai. Nah, mungkin aplikasi-aplikasi tersebut yang paling sering mungkin untuk kebutuhan seperti sosial media itu pasti ya wajib mungkin bagi kalian menggunakannya. Tapi juga ada juga aplikasi penunjang-penunjang lainnya yang mungkin sedikit di antara kita yang menggunakan. Contoh, aplikasi yang paling penting adalah aplikasi manajemen. Nah, aplikasi manajemen ini ada banyak jenisnya. Salah satunya misalnya kalian menggunakan aplikasi reminder ya untuk mengingat waktu, ngingetin kita misalnya jadwal, ngingetin deadline tugas. Nah, bisa berupa reminder kayak to do list, istilahnya aplikasi untuk to do list. Jadi kita buat ada beberapa aplikasi beberapa agenda kegiatan nanti yang sudah tinggal dicentang, centang. Jadi kamu tahu misalnya dalam sehari itu mau ngerjain apa, deadline-nya sampai kapan, udah selesai. Bahkan kalau misalnya tidak selesai bisa kelihatan lagi, oh ini agenda yang belum terselesaikan. Nah, selain itu nanti dia bisa terkoneksi ke kalender ya, kalender. Nah, kalender ini sangat penting sekali biar kita tahu, oh iya kita punya deadline, kita punya target dan seterusnya. Itu bisa kita lihat di kalender. Nah, selain kalender, aplikasi manajemen lainnya eh, seperti misalnya kita kolaborasi ya. Kita kolaborasi dengan tim atau kolaborasi dengan eh, komunitas misalnya. Nah, kemarin saya coba memberikan contoh kasus ya, bagaimana kalau misalnya kalian menjadi ketua, misalnya ketua organisasi atau ketua kelompok dalam pemutaran film. Jadi mungkin ada banyak yang bertanya, Pak ini maksudnya gimana dan sebagainya. Bahkan ada yang, Pak ini soalnya kok berbeda gitu dan seterusnya. Padahal sebenarnya intinya itu adalah kalian kalau misalnya anggap misalnya contoh saya nih, saya sebagai ketua komunitas, oh besok saya mau ngadain acara. Nah, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Sementara misalnya dalam kondisi sekarang ini kondisi COVID, istilahnya kita nggak bisa kumpul langsung gitu. Gimana dan apalagi misalnya teman-teman yang satu kelompok atau satu organisasi itu posisi mereka berjauhan, tempat tinggal mereka berjauhan gitu kan. Sehingga kita biar efektif gimana caranya? Nah, aplikasi apa saja yang kalian gunakan biar komunikasi itu tetap berjalan gitu. Nah, misalnya kita bisa koordinasi bersama tim menggunakan WhatsApp group. Nah, di WhatsApp group kita bisa komunikasi langsung program-program apa saja yang akan dikerjakan. Jadi semua bisa melihat gitu. Nah, ketika misalnya kita tidak bisa ketemu langsung, kita bisa video conference. Nah, video conference bisa melalui sosial media, WhatsApp atau misalnya mungkin video Messenger di Facebook, FB Messenger, terus bisa juga menggunakan aplikasi lain kalau misalnya menggunakan Zoom ya, bisa meeting di sana, bisa juga menggunakan Google Meet. Nah, itu maksud saya aplikasi-aplikasi yang digunakan. Nah, ketika pada saat rapat kita butuh misalnya membuat kayak tadi to do list pencapaian minggu ini harus apa ya, harus apa dan siapa mengerjakan apa, itu yang terpenting. Jadi kita bisa monitor nanti. Nah, di to do list itu bisa dilihat, dikontrol bersama. Oh ya, ini yang kita lakukan, ini sudah sampai sini. Apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan itu bisa kita monitor bersama.
bisa kita saling mengingatkan. Nah, sehingga saya sebagai ketua kelompok atau ketua organisasi itu bisa memonitor secara keseluruhan setiap anggota saya. Jadi setiap anggota itu punya to-do list masing-masing, punya list-list agenda apa yang akan mereka lakukan dan sampai sejauh mana, dan kita akan bisa melihat kinerja dari masing-masing anggota itu udah maksimal atau tidak. Nah, itu salah satu pentingnya menggunakan to-do list. Nah, selain itu juga ada ya kayak tadi saya akan menggunakan kalender, eh, menggunakan apa namanya fitur kalender untuk membuat misalnya jadwal rapat atau misalnya jadwal ketemu sama sponsor, jadwal misalnya mencari eh, apa namanya film untuk yang akan diputar dan seterusnya. Jadi semua dimasukkan dalam manajemen yang baik. Karena kalau misalnya hanya kita menggunakan, misalnya kalian hanya misalnya menggunakan WhatsApp group, ketika posting kan nanti bisa jadi dia harus di scroll up gitu kan, harus harus ngelihat lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita punya masing-masing, oh sudah punya ada to do listnya sendiri gitu, mudah gitu. Kita di setiap orang itu punya punya apa namanya monitoring gitu. Sama seperti halnya eh, kalian punya punya apa namanya menginstal Classroom misalnya, masing-masing bisa melihat monitor, oh apa yang sudah dikerjakan, sudah terkirim atau tidak. Nah, ini yang sering juga ditanyain, Pak, apa file saya sudah terkirim atau tidak. Banyak banyak apa WhatsApp yang WhatsApp pribadi misalnya nanyain, Pak ini tugas atau dan lain sebagainya. Saya mohon maaf kalau misalnya saya misalnya slow respon atau balasnya kelamaan atau misalnya dan lain sebagainya lah. Eh, kadang saya bisa kadang saya balasnya mungkin bisa saya jawab di grup atau misalnya jawabannya sudah saya jelaskan gitu. Jadi mungkin tidak saya balas lagi karena mungkin sudah saya jelaskan di grup atau di Classroom. Nah, mungkin di minggu ini juga agak sedikit banyak aktivitas, jadi saya belum bisa konsentrasi untuk itu, tapi saya usahakan nanti kalau misalnya ada, saya coba cek lagi satu persatu. Kalau misalnya memang belum dijawab, nanti saya akan jawab. Dan ya itu salah satunya juga sekarang agak telat ya, maksudnya targetnya kan awal awal minggu saya bisa share, tapi baru bisa share hari ini. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi apa namanya manfaat dari aktivitas kita untuk belajar jarak jauh ya. Nah, saya, jadi setelah kita tahu tadi aplikasi apa saja yang kalian gunakan, jadi kalian bisa tahu apa kira-kira aplikasi penunjang saya dalam misalnya beraktivitas. Misalnya ketika kalian harus sekarang kuliah, kalian tidak punya laptop, oh ya saya bisa menggunakan misalnya, bisa ngetik gitu kan, bisa ngetik di HP gitu. Tapi kalau misalnya ngetik pakai ini apa, jempolnya bisa bisa capek lah ya, ngetik di jempol gitu. Nah, aku kan ngetik di HP itu kan ya lumayan, kalau misalnya bikin tulisan kan lumayan banyak. Nah, kalian bisa memanfaatkan menggunakan USB OTG kalau tidak salah ya. Dan cukup beli ini aja apa namanya keyboard eksternal. Nanti dari keyboard itu kalian ketik ya, bisa kayak ya kayak laptop sebenarnya, tinggal taruh gitu. Dan itu juga yang dilakukan sama salah satu waktu saya ekspedisi, mereka cuma bawa HP dan keyboard gitu loh. Dia tidak bawa laptop gitu. Saya tanya jurnalisnya kenapa tidak bawa laptop? Ya salah satunya karena berat. Dan tapi kalau kita lihat dia cuma bawa keyboard itu yang besar gitu di tasnya, sama ya HP aja tinggal dikoneksikan. Jadi ketika dia mau buat laporan atau misalnya apa namanya tulisan untuk majalah, untuk surat kabar, ya sudah tinggal diketik dari situ langsung. Nah, itu salah satu kemudahan. Nah, paling kalau kalian sekarang belum punya laptop nggak masalah. Jadi kalian bisa memanfaatkan apa namanya HP kalian untuk menulis misalnya laporan yang misalnya sifatnya tulisannya harus ya banyak, berapa, 1, 2, 3 halaman. Kalau misalnya
ada 10 halaman, kalau ngetik pakai jempol kan lumayan. Jempolnya bisa pingsan kalau misalnya itu orangnya. Oke, nah jadi kita tadi sudah pahami bahwa kita menggunakan aplikasi ya itu untuk menunjang kebutuhan kita. Begitu juga kalau misalnya kalian akan bikin konten, misalnya bikin konten untuk ngevlog atau misalnya bikin video tentang tutorial gitu ya. Nah, juga sama seperti itu. Kalian menggunakan aplikasi. Misalnya untuk video, kalian untuk ambil gambar apa, terus kalau misalnya untuk ngedit ada banyak macam ya, Filmora, terus apalagi KineMaster dan lain sebagainya. Itu banyak. Terus kalau misalnya untuk mengolah foto ya, kalian bisa menggunakan beberapa aplikasi ya. Foto banyak sekali aplikasinya sekarang dan seterusnya. Nah, di minggu ini kita akan belajar bagaimana manajemen. Sebenarnya kalau offline kita bisa ketemu langsung. Kalian saya bagi kelompok ya, bagi kelompok, nanti per kelompok itu pertama tugasnya adalah membuat akun sosial media ya, membuat akun sosial media semacam page atau halaman ya. Nanti di situ kalian satu kelompok itu membuat konten ya, membuat konten mulai dari tulisan, foto sampai video. Nah, dalam satu kelompok itu membuat itu tugasnya sampai akhir. Termasuk nanti tugasnya adalah membuat vlog gitu. Jadi dari sekarang sebenarnya sudah bisa menyiapkan konten vlog seperti apa. Dan yang namanya vlog kan punya channel di YouTube itu kan enggak sekedar hanya pada saat itu jadi bikin satu udah selesai, tapi harus continue. Nah, di materi kita di minggu ini kita akan fokus bagaimana kalian manajemen tim. Bagaimana caranya supaya kalian bisa membuat konten bersama. Nah, saya akan bagi kelompok, cuma mungkin nanti model kerja kalian mungkin kan bisa ini ya, bisa jarak jauh ya. Kita akan coba bagi kelompok menjadi kira-kira enaknya berapa ya? Di sini sekitar 30 orang ya. Kita bagi kalau 5 berarti ada 6 kelompok ya. Per sorry sebentar. Oke. Jadi kalau 5 orang berarti ada 6 kelompok. Cukup lah ya, 5 orang ya. Satu kelompok 5 orang, mungkin ada yang 6 gitu ya. Oke, kita buat jadi 5 kelompok. Kita buat menjadi 6 kelompok, masing-masing kelompok itu ada 5 dan mungkin ada yang 6 nanti. Nah, saya bagi begini, kalian nanti kan ada ini ya, maksud saya ada absensi. Absensinya nanti kita bagi dari nomor 1 sampai nomor 5 itu kelompok 1, nomor 6 sampai 10 itu kelompok 2, dan seterusnya sampai yang terakhir. Yang terakhir mungkin ada yang 5, mungkin atau 4, ada yang 6 ya. Jadi yang terakhir itu bisa double lah ya. Bisa jumlahnya lebih banyak. Mungkin dibagi sama yang kelompok, misalnya kalau kelompok 5 dan 6 mungkin bisa jumlahnya ada 6 orang ya. Begitu, nanti coba saya minta tolong Kosma untuk membagi itu kelompoknya siapa saja. Silahkan di share di grup biar saya juga bisa monitor, atau juga kalau bisa buat di kolom komen di di Classroom ya. Daftarnya itu silahkan tolong dibuatkan ya. Bisa diketik boleh ya, minta tolong diketikin, nanti di share filenya di Classroom.
Oke, itu dan tugasnya adalah pertama kalian akan membuat manajemen tim, bagaimana caranya membuat konten apa, nanti kalian bisa diskusikan. Kan kalau kita lihat konten di sosial media kan banyak ya. Konten di sosial media kan banyak sekali. Nah, kalian nanti bisa pilih kontennya apa saja. Oh iya Pak, saya misalnya fokus tentang berbicara misalnya tips-tips belajar jarak jauh, atau misalnya tips menjadi mahasiswa yang apa namanya yang produktif misalnya, atau misalnya tentang kuliner, atau bicara tentang olahraga. Silahkan nanti kalian di satu kelompok itu diskusikan kira-kira konten apa yang kalian bisa buat. Nah, ada beberapa aplikasi penunjang yang mungkin kalian bisa gunakan. Pertama, aplikasi untuk mind mapping, mind map. Ada banyak aplikasi, nanti ada mind map juga ada nggak salah. Terus ada Mindly. Nah, apa sih mind map ini? Jadi kayak kita memetakan, kita punya konsep apa, terus kita petakan. Jadi kayak buat diagram gitu ya, bulat-bulat. Oh ini misalnya contoh gini, tentang sport. Nah, sport ini kita buat tentang apa? Oh, sport ini dia kita menyasar kepada misalnya bulu tangkis gitu kan. Oke, bulu tangkis. Bulu tangkis ini nanti kontennya mau dibuat seperti apa? Terus krunya siapa? Terus alat yang digunakan apa? Terus media sosial yang dipakai apa, namanya apa. Jadi kayak dipetakan gitu. Jadi kita tahu secara keseluruhan konsepnya itu nanti akan jadi seperti apa. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua, aplikasi penunjang kalian untuk manajemen, kita akan belajar Trello ya. Silahkan nanti untuk aplikasi manajemen mungkin kayaknya Mindly itu free ya, ada versi free-nya. eh, Bisa nanti saya share nama aplikasinya. Terus yang kedua Trello. Nah, di Trello ini kayak to do list apa yang kalian akan lakukan. Jadi misalnya saya mau ngerjain apa hari ini, minggu ini, terus bulan depan. Nah, yang sudah saya selesai lakukan apa, yang sedang saya lakukan apa, itu bisa dimonitor bersama, bisa dimonitor bersama anggota tim ya. Jadi mungkin ada to do list, terus ada Mindly. Nah, kalian bisa komunikasi, dan mungkin satu nanti yang mungkin kalian membuat grup grup WhatsApp gitu ya. Kalian bisa komunikasi di situ, tugasnya seperti apa. Itu saja kayaknya aplikasi yang kalian bisa gunakan. Nah, selebihnya nanti akan membuat konten apa gitu. Nah, tadi udah kalian pilih kira-kira konten apa yang akan dibuat, silahkan di share biar nggak mungkin ya nggak masalah sih kalau mau sama juga nggak apa-apa, tapi kan nanti kita bisa lihat dari kontennya. Terus buat halaman ya, halaman Facebooknya, page ya, buat halaman. Nanti di situ kalian posting apa yang kalian buat tadi, maksudnya tema apa yang kalian buat, posting di situ. Oke. Terus habis itu kita akan belajar. Mungkin kan kalau konten itu kan ada tiga ya yang kita tahu. Konten tulisan, copywriting. Terus kedua itu konten eh, foto ya, image. Terus yang ketiga itu konten video. Ada juga mungkin konten audio tapi agak untuk podcast misalnya. Tapi kita akan fokus di tiga tadi, copywriting, terus yang kedua itu foto atau gambar, terus yang ketiga itu video. Nah, untuk tahap awal ini sambil kalian mempersiapkan apa nama channelnya atau halamannya, terus diskusikan sama tim, siapa mungkin yang jadi leadernya di situ. Terus ya tadi install aplikasinya. Nanti saya akan coba share sekilas tentang aplikasi
masing-masing aplikasi tersebut. Oke. Eh karena mungkin waktunya sangat terbatas ya. Mudah-mudahan saya tidak ada mungkin tugas hari Minggu ini. Cuman silahkan diinstal aplikasi yang tadi saya sebutkan. Terus segera bikin kelompok. Mudah-mudahan minggu ini sudah punya kelompok. Karena nanti persiapan juga untuk kalian membuat channel ya. Membuat channel untuk vlog ya. Oke, itu saja sekilas tentang diskusi kita minggu ini. Mudah-mudahan selalu dimudahkan ya. Jangan dibikin stres gitu ya. Dibikin enjoy saja. Tipsnya ya kalau bisa kerjakan secepat mungkin. Artinya jangan ditunda-tunda. Kalau misalnya ada waktu langsung dikerjakan. Oke, itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar atau di grup ya. Kalau mudah-mudahan tidak ada halangan, mudah-mudahan saya juga dimudahkan, kalian juga dimudahkan dalam semua aktivitas. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.